Saya masih ingat betul saat ibu saya membuka laci meja belajar saya dan menemukan surat cinta dari Sari yang terlipat rapi. "Nadia, kamu ini perempuan, kenapa mencintai perempuan? Kamu mau apa dengan hidupmu yang seperti ini?" teriak ibu sambil air matanya jatuh deras, suaranya pecah seperti kaca yang hancur. Kata-kata itu langsung menusuk dada saya hingga rasanya sulit bernapas, dan saat itu saya tahu bahwa rahasia yang selama ini saya jaga rapat-rapat telah menghancurkan segalanya dalam sekejap. Rumah kami di kawasan Tanah Abang, Jakarta, yang biasanya penuh aroma masakan rendang dan suaraan dari masjid sebelah, tiba-tiba terasa dingin dan asing. Ayah saya, seorang guru mengaji yang disegani di lingkungan, hanya diam sambil memegang tasbihnya erat-erat, matanya penuh kekecewaan yang lebih menyakitkan daripada amarah. Saya berdiri di sana, tangan gemetar, mencoba mencari kata-kata yang tidak ada. Sari adalah teman kuliah saya di Universitas Indonesia, kami bertemu di kelas sastra tahun lalu. Awalnya hanya obrolan tentang puisi Chairil Anwar dan Noel Pramoedia, tapi lama-kelamaan obrolan itu berubah menjadi kehangatan yang tak bisa saya abaikan. Kami sering berjalan-jalan di taman kampus setelah kuliah, berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan, tanpa pernah menyentuh lebih dari sekadar genggaman tangan yang malu-malu. Tapi bagi keluarga saya yang taat beragama, hal itu adalah dosa besar yang tak termaafkan. Malam itu setelah ibu pergi sambil menangis, saya duduk di tepi ranjang dan menatap foto keluarga di dinding. Foto saat saya kecil, mengenakan jilbab putih saat pertama kali mengaji. "Ya Allah, mengapa Engkau beri saya perasaan ini kalau ini salah?" bisik saya dalam doa yang terasa hampa. Saya ingat ibu selalu bilang, perempuan itu ciptaan Allah untuk melengkapi laki-laki, nak. Jangan pernah sesat. Tapi hati saya tak bisa bohong. Keesokan harinya, ayah memanggil saya ke ruang tamu. "Nadia, ini ujian. Kita akan cari kiai yang bisa bimbing kamu bertobat. Jangan biarkan setan menggoda kamu lebih jauh." Suaranya tenang tapi tegas, seperti saat mengajar anak-anak mengaji. Ibu duduk di sampingnya, tangannya memilin ujung kerudung. Saya mencoba bicara, "Ayah, ibu, ini bukan godaan. Ini saya yang sebenarnya." Tapi kata-kata itu hanya membuat ibu menangis lagi. "Kamu mau hancurkan nama baik keluarga. Tetangga bilang apa nanti? Kamu mau jadi bahan omongan seumur hidup." Perdebatan itu berlangsung hingga larut. Ayah mengutip ayat-ayat tentang Lut, ibu menceritakan bagaimana dia membesarkan saya dengan penuh kasih agar saya jadi perempuan salehah. Saya merasa terbelah dua, satu sisi ingin patuh karena cinta pada orang tua, sisi lain tak sanggup membohongi diri sendiri. Saya keluar rumah malam itu, berjalan tanpa tujuan di trotoar yang basah karena hujan Jakarta. Hati saya penuh tanya. Apakah mencintai Sari benar-benar membuat saya tak berguna seperti yang ibu katakan? Apakah Tuhan benar-benar membenci saya karena ini? Saya pulang subuh, tubuh lelah tapi pikiran semakin kacau. Beberapa hari berikutnya, rumah menjadi medan perang diam-diam. Ibu tak lagi memanggil saya untuk makan bersama, ayah hanya memberi salam singkat. Saya mencoba sholat lebih rajin, berdoa lebih lama, berharap perasaan ini hilang. Tapi setiap kali melihat pesan dari Sari yang bertanya, "Kamu baik-baik saja?" hati saya justru semakin yakin. Konflik ini baru mulai, dan saya tahu, semakin saya tahan, semakin dalam luka yang akan terbentuk, bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua orang yang saya cintai.
Saya mencoba mengabaikan pesan Sari selama seminggu, tapi hati saya seperti ditarik tali tak kasat mata. Akhirnya, di sebuah kai kecil dekat kampus, kami bertemu lagi. Sari memakai baju sederhana berwarna krem, rambutnya terikat rapi, matanya penuh kekhawatiran. "Aku dengar dari temanmu, keluargamu tahu," katanya pelan sambil menyodorkan segelas teh hangat. Air mata saya jatuh tanpa bisa dicegah. Kami duduk berjam-jam, bicara tentang segalanya tanpa sentuhan, hanya kata-kata yang saling menguatkan. Sari bilang, "Aku juga takut, Nad. Keluargaku di Bandung juga konservatif. Tapi aku tak mau hidup berpura-pura. Kami janji untuk tetap berteman dulu, tak ingin buru-buru." Tapi setiap pertemuan, perasaan itu semakin kuat. Kami jalan di Monas saat sore, duduk di bangku taman sambil membaca buku, berbagi mimpi bahwa suatu hari nanti dunia mungkin lebih menerima. Di rumah, situasi semakin tegang. Ibu mulai mengajak saya ke pengajian wanita setiap Rabu malam, berharap saya sembuh. Di sana, ustadzah bicara panjang lebar tentang itnah akhir aman dan dosa Lut. Saya duduk diam, hati berontak tapi mulut terkunci. Ayah memanggil kiai langganan keluarga ke rumah. Kiai itu, Pak Haji Mahmud, duduk di ruang tamu dengan serius. "Nadia, ini cobaan. Banyak yang pernah mengalami dan kembali ke jalan benar dengan doa dan usaha." Ia beri saya buku-buku tentang tobat dan kisah orang yang disembuhkan. Saya baca malam-malam, mencoba meyakinkan diri bahwa ini bisa diubah. Tapi semakin saya baca, semakin saya merasa asing dengan diri sendiri. Sari tahu perjuangan saya. Suatu malam di telepon, ia bilang, "Kamu tak sendirian. Aku di sini, walau hanya sebagai teman." Kata itu memberi kekuatan. Kami mulai bertemu lebih sering, tapi selalu di tempat umum, tak pernah lebih dari pelukan singkat saat berpisah. Suatu hari, teman kuliah saya, Rina, melihat kami di perpustakaan dan tersenyum paham. "Aku dukung kalian," katanya pelan. Itu pertama kali ada yang bilang begitu, dan rasanya seperti angin segar di tengah badai. Tapi di rumah, ibu menemukan cat kami di ponsel yang tak sengaja ketinggalan. Malam itu menjadi malam terburuk. "Kamu masih berhubungan dengan dia? Setelah semua yang kami lakukan," jerit ibu. Ayah diam, tapi wajahnya pucat. Saya mencoba jelaskan bahwa kami tak melakukan apa-apa yang salah, hanya saling mengerti. "Salah itu di mata Allah, Nak," jawab ayah pelan tapi tegas. Perdebatan berlangsung hingga pagi, ibu menangis sampai suaranya habis, ayah mengancam akan mengeluarkan saya dari rumah kalau tak berubah. Saya pergi ke kamar, menangis sendirian. Besoknya, saya memutuskan untuk tinggal di kos dekat kampus sementara. Sari menunggu di depan rumah dengan motornya. "Ayo kita cari jalan keluar bersama," katanya. Saat itu, saya sadar bahwa perasaan ini bukan lagi rahasia, tapi pilihan yang harus saya tanggung. Konflik dengan keluarga semakin dalam, tapi di sisi lain, ada harapan kecil yang Sari berikan. Saya tak tahu apakah ini jalan yang benar, tapi saya tak bisa mundur lagi. Kos kecil di Tebet itu menjadi tempat perlindungan sementara. Saya kerja paruh waktu di toko buku dekat kampus untuk bayar sewa, sambil kuliah tetap berjalan. Sari sering datang membawa makanan sederhana. Kami duduk di teras kecil sambil bicara tentang masa depan. "Aku mau jadi guru, Nad. Mengajar anak-anak tentang toleransi," katanya suatu sore.
Saya tersenyum, tapi hati saya masih berat. Berita tentang saya keluar dari rumah sampai ke tangga. Telepon dari bibi dan paman datang bertubi-tubi, ada yang kasihan, ada yang marah. Kamu bikin ibumu sakit, Nad. Pulanglah dan minta maaf, kata bibi saya. Saya pulang sekali untuk melihat ibu. Ia terlihat kurus, mata sembab. Ibu tak mau makan kalau kamu tak kembali ke jalan benar, katanya pelan. Ayah tak mau bicara dengan saya. Saya merasa bersalah luar biasa, tapi juga marah karena mereka tak mau dengar cerita saya. Di kampus, ada yang menjauh, ada yang mendukung diam-diam. Suatu hari, dosen aurit saya, Bu Rini, memanggil saya ke ruangannya. Saya tahu situasimu, Nadia. Hidup ini pilihan, tapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya. Kata itu membuat saya berpikir panjang. Saya mulai tulis catatan harian tentang perasaan saya, tentang agama yang saya cintai tapi terasa menekan. Sari membaca catatan itu suatu malam. Ini bagus, Nad. Mungkin suatu hari kamu bisa bagikan ke orang lain. Kami semakin dekat, tapi tetap menjaga batas, hanya saling dukung lewat kata-kata dan kehadiran. Konflik memuncak saat ayah sakit. Ibu telepon saya tengah malam, ayah kena serangan jantung. Datanglah. Saya buru-buru ke rumah sakit. Ayah terbaring lemah di ranjang. Saat melihat saya, ia pegang tangan saya pelan. Nak, ayah tak mau mati dengan hati kecewa. Tolong pikirkan lagi. Air mata saya jatuh. Saya duduk di sampingnya berjam-jam, doa dan tanya bercampur. Ibu bilang, lihat, ini akibat pilihanmu. Kata itu menyakitkan, tapi saya tahu ibu bicara dari ketakutan kehilangan saya di akhirat. Saya pulang ke kos dengan hati hancur. Sari menunggu, memeluk saya tanpa kata. Kita akan lewati ini, bisiknya. Beberapa bulan kemudian, saya lulus kuliah dengan nilai baik. Tapi pekerjaan pertama saya sebagai guru honorer di sekolah swasta terancam saat kepala sekolah tahu rumor tentang saya. Kami tak mau isu ini mempengaruhi murid, katanya. Saya kehilangan pekerjaan. Saat itu, Sari tawarkan saya tinggal bersamanya di apartemen kecil yang ia sewa. Hanya sebagai teman serumah dulu, katanya. Saya setuju. Hidup kami sederhana, penuh perdebatan malam tentang agama dan identitas, tapi juga penuh dukungan. Keluarga saya semakin menjauh. Ibu kirim pesan sesekali, ibu doakan kamu kembali. Saya jawab dengan cinta, tapi tak mau bohong. Ketegangan naik, saya mulai merasa sendirian di dunia yang tak menerima. Tahun-tahun berlalu. Saya dan Sari pindah ke apartemen lebih besar di Kemang. Saya mulai menulis artikel untuk media online tentang perempuan dan hak diri, tanpa langsung ungkap identitas. Tulisan saya tentang cinta yang tak sesuai norma mulai dibaca banyak orang. Sari jadi guru di sekolah dasar, mengajar dengan penuh semangat. Kami hidup tenang, saling jaga, saling doa meski cara kami berbeda. Tapi kerinduan pada keluarga tak pernah hilang. Saat Lebaran, saya kirim kartu ucapan, ibu balas singkat, ibu makan kamu kalau kamu berubah. Kata itu seperti duri. Suatu hari, saya diundang jadi pembicara kecil di komunitas perempuan. Di sana saya cerita sedikit tentang perjuangan identitas tanpa sebut nama. Respons positif membuat saya berani. Tapi di balik itu, saya masih sholat malam, bertanya pada Tuhan. Apakah engkau marah padaku?
Sari tahu keraguan saya. Kamu tak perlu pilih antara aku dan Tuhanmu, Nad. Cinta tak pernah salah kalau tulus. Kami sering duduk di balkon apartemen, lihat lampu Jakarta, bicara tentang masa depan. Konflik muncul lagi saat ibu sakit parah. Saya datang ke rumah sakit, ayah masih diam, ibu pegang tangan saya, "Nak, ibu tak mau pergi sebelum kamu bahagia dengan cara yang benar." Saya menangis di bahunya. Setelah ibu pulih, ayah akhirnya bicara. Ayah tak setuju, tapi ayah tetap ayahmu. Itu kemajuan kecil, tapi cukup untuk memberi harapan. Saya mulai tulis buku tentang perjalanan perempuan Indonesia menghadapi norma. Buku itu diterbitkan kecil-kecilan, tapi mendapat perhatian. Undangan ke Jakarta datang tiba-tiba. "Kami ingin kamu bicara tentang identitas dan keberanian," kata panitia. Saya takut, tapi Sari dorong. "Ini kesempatanmu, bagikan suara kita." Persiapan TED membuat ketegangan naik. Saya latihan pidato malam-malam, Sari duduk di depan, beri masukan. Keluarga saya tahu dari berita online. "Ibu telepon, jangan lakukan ini, Nak. Nanti semua orang tahu." Saya jawab, "Ibu, ini saya yang sebenarnya." Perdebatan lewat telepon berlangsung berjam-jam. Ayah bilang ini akan bikin malu keluarga besar. Saya merasa bersalah lagi, tapi juga yakin bahwa menyembunyikan diri lebih menyakitkan. Sari pegang tangan saya, kita hadapi bersama. Persiapan TED semakin intens. Saya tulis naskah berulang kali, cerita tentang perjuangan batin, tentang bagaimana keputusan mencintai Sari membawa saya ke titik ini. Sari bantu latihan, kami rekam video kecil di ruang tamu. Malam sebelum hari, saya tak bisa tidur. Saya sholat tahajud panjang, air mata jatuh. Ya Allah, kalau ini salah, beri tanda. Kalau benar, beri kekuatan. Tak ada tanda, hanya ketenangan aneh. Pagi harinya, Sari pakai kebaya indah, saya pakai dress sederhana. Kami berangkat ke NW dengan taksi. Di belakang panggung, saya gemetar. Panitia bilang, "Kamu siap?" Saya angguk. Tapi hati saya memikirkan ibu dan ayah yang mungkin nonton lewat streaming. Pidato dimulai. Saya cerita dari awal, tentang surat cinta yang ditemukan, tentang air mata ibu, tentang doa yang tak terjawab, tentang cinta yang tak bisa saya pilih. Suara saya bergetar saat bilang, saya tak bilang saya benar, tapi saya bertanggung jawab atas pilihan ini. Auditorium sunyi. Sari berdiri di samping panggung, mata kami bertemu. Saat saya selesai, tepuk tangan mulai pelan lalu semakin keras. Orang-orang berdiri. Saya lihat Sari naik ke panggung, pegang tangan saya. Kami berdiri bersama di bawah sorot lampu. Tepuk tangan itu tak kunjung reda. Saya berdiri di sana, tangan Sari dalam genggaman saya, air mata mengalir tanpa malu. Ribuan orang di auditorium itu berdiri, sebagian menangis, sebagian bertepuk lebih keras. Di layar besar, saya lihat wajah-wajah Indonesia yang beragam, ada yang berhijab, ada yang tidak, ada yang muda, ada yang tua. Momen itu terasa seperti akhir dari perjalanan panjang, tapi sebenarnya baru permulaan. Setelah acara, banyak yang datang memeluk saya, bilang seterima kasih telah berani. Tapi telepon dari ibu datang malam itu. "Ibu lihat kamu, Dit, Nak. Ibu bangga tapi ibu masih takut untukmu." Suaranya lembut, tak ada amarah lagi, hanya kekhawatiran seorang ibu.
Ayah tak bicara, tapi kirim pesan singkat ke ayah, doakan yang terbaik. Saya sadar, tak ada kemenangan mutlak. Keluarga saya tak berubah pandangan agama mereka, tapi mereka tak lagi mengusir saya. Saya dan Sari memilih hidup bersama, menerima bahwa kami kehilangan sebagian ikatan lama, tapi memperoleh kedamaian baru. Malam itu kami duduk di balkon apartemen, lihat bintang Jakarta yang redup. Sari bilang kita sudah lakukan yang terbaik. Saya angguk, tapi hati saya masih bertanya. Apakah mengikuti hati nurani selalu benar, meskipun itu berarti melukai orang yang paling kita cintai?